Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap kita semua dalam keadaan yang baik, tentunya dalam penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu ketiga di mana kita semua beribadah dari rumah kita masing-masing. Tentunya kita semua berharap supaya keadaan ini semakin baik, semakin dapat teratasi, supaya kita dapat bertemu kembali dan beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan tentunya Bu Guru sangat bersuka cita loh. Kenapa? Karena hari ini kita semua merayakan Hari Kebangkitan dari Tuhan Yesus yang biasanya kita sebut dengan Paskah. Bu Guru harap kita semua bersuka cita. Nah, kita akan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Tapi sebelum kita menyanyi bersama, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Bu Guru akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu sempurna menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan kebesaran-Mu lewat ibadah perayaan Paskah di hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa kami dipersatukan selalu di dalam satu iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan saat ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau boleh memberkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami yang memohon kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bersama lagu Dia Lahir Untuk Kami. Nah, anak-anak semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Guru Alin dan Bu Guru Kusi. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bu Guru Kusi. Selamat pagi Bu Guru Alin. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan sangat sehat Bu Guru Alin. Kita juga berharap ya anak-anaknya di rumah semuanya yang menonton video ini juga dalam keadaan sehat. Harapan Amin. kita ya Bu Guru ya. Nah anak-anak, kita bersyukur, kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Bu Guru Kusi, kalau kita ingat kembali hari di mana pagi-pagi ketika Yesus bangkit dari kematian, apakah hari itu merupakan hari yang gembira? Nah anak-anak, mari kita ingat beberapa orang yang mengalami hari itu dan kita membayangkan
bagaimana perasaan mereka pada pagi itu. Guru Alin, coba kita bayangkan ya, bagaimana kira-kira perasaan pemimpin agama Yahudi pada saat itu karena mereka berhasil membujuk Pilatus sampai akhirnya Tuhan Yesus mati disalibkan. Mungkin mereka yang paling bahagia, Ibu Guru, karena akhirnya tujuan mereka tercapai, Tuhan Yesus mati. Atau mereka mungkin juga orang yang paling gelisah hatinya karena Tuhan Yesus, mungkin mereka berpikir Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga seperti yang telah dikatakan. Nah anak-anak, bagaimana ya dengan perasaan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka saat itu bersembunyi di satu ruangan yang pintunya tertutup rapat. Mereka pun mengalami ketakutan kalau mereka juga diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Begitu sih, bagaimana ya dengan wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus? Pastilah ya, mereka juga merasakan kesedihan yang sama. Bahkan anak-anak ketika para wanita itu membawa rempah-rempah ke kubur Yesus pagi-pagi sekali, mereka juga menunjukkan kesedihan yang sangat dalam. Mereka menangis dan mereka kehilangan figur yang sangat mereka kagumi. Anak-anak, di antara perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Ibu Guru Alin, tahukah Ibu Guru Alin siapa Maria Magdalena? Nah, Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang berdiri di bawah kayu salib. Dia meratapi penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang juga ikut dalam rombongan yang menguburkan Tuhan Yesus. Guruku sih, kelihatannya Maria Magdalena ini ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa ya guruku sih? Ya, karena Tuhan Yesuslah yang sudah menolong Maria. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan Maria dari ikatan 7 roh jahat yang membelenggu Maria. Maria dibebaskan jiwanya dan Maria sangat mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, di tengah perjalanan Maria teringat bahwa kubur di mana mayat Yesus dibaringkan itu tertutup rapat dengan sebuah batu yang besar. Maria berpikir, bagaimana ya caranya saya bisa masuk dan merempah-rempahi mayat Yesus? Tapi ketika Maria semakin dekat dengan kubur Yesus, Maria terkejut karena batu besar yang menutup kubur Yesus itu sudah terguling. Lalu Maria berlari kencang. Dia segera menemui Yohanes dan juga Simon Petrus. Dia memberitahukan hal itu kepada mereka. Ibu Guru Alin, kira-kira bagaimana ya reaksi Simon Petrus dan juga Yohanes pada saat itu? Nah anak-anak, ketika Simon Petrus dan Yohanes mendengarkan hal itu, tanpa berpikir panjang, keduanya berlari dengan kencang menuju ke kubur. Tetapi Yohanes lebih cepat berlari daripada Petrus dan dia lebih dahulu sampai ke kubur. Ya, ketika tiba di kubur itu, Yohanes langsung menjenguk ke dalam. Ya, dia melihat kain kafan yang sudah tergeletak di tanah. Benar kata Maria, kubur itu telah kosong. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah Simon Petrus dan masuk ke dalam kubur itu. Ia juga melihat kain kafan sudah tergeletak di lantai dan kain peluh yang menutup kepala Yesus sudah tergulung. Nah anak-anak, ketika Yohanes dan Petrus melihat hal itu, apakah mereka percaya? Guruku sih? Ya, mereka menjadi percaya anak-anak. Tetapi mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Setelah peristiwa itu, Yohanes dan Simon Petrus pulang ke rumah. Tapi bagaimana dengan Maria Magdalena? Maria Magdalena tetap berdiri dekat kubur itu. Dan sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian serba putih. Yang satu berdiri di bagian kepala dan yang satu berdiri di bagian kaki tempat mayat Yesus diletakkan. Lalu kata malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus. Tetapi Maria tidak mengenali Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil mayat Tuhanku, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya kembali." Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni."
Guru! Maria sangat bersukacita. Dia sujud menyembah Tuhannya. Dia bersukacita karena Tuhannya bangkit dari kematian, menang mengalahkan maut. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Hal itu dikatakan Yesus karena dengan kebangkitannya, ia telah membuka jalan kepada Bapa di sorga, agar murid-murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat pergi kepada Bapa di sorga. Dengan sukacita yang besar, Maria Magdalena pulang ke Yerusalem. Ia kembali mencari para murid tetapi dengan berita yang berbeda. Ia bersaksi kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan! Aku telah melihat Tuhan!" Kemudian ia menyampaikan pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Anak-anak, pada hari raya Paskah ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus hidup dan Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus ingin agar kita dekat kepadanya. Seperti Maria Magdalena, kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita boleh melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit itu bekerja di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupan keluargamu, bahkan di seluruh keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini. Tetap ada sukacita yang mengalir di hati kita. Karena Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu, kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak harus ingat, iblis akan selalu membuat kita ragu akan hal ini. Mari pasang perisai iman ke topeng keselamatan. Jangan ragu akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin. Tuhan yang mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hidup kita berarti. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, firman Tuhan sungguh memberkati kita semua ya. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Sehingga sekarang hidup kita jadi berarti. Sebab Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Anak Allah Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyikan lagu ini. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak-anak semua, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari guru undang kita persiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami selalu memuji memuliakan Engkau Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Hari ini kami bersukacita karena boleh merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Biarlah kemenangan yang kami rayakan hari ini Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga semakin hari iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan kami boleh tetap percaya
bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini semakin memberikan kami kekuatan, semakin memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan di tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, kami tetap dikuatkan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji-pujian kami, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan selalu bekerja dalam segala hal dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan berserah kepadamu demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan Bu Guru ucapkan Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.